Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watil Islam wa tazama bi tariqatihi wa tarassama billah wa ja'ala nakidatan islamiyatan asasan li fiqrati wal ahkam syari'atan miqyasan li amali wa mistaran li ahkam. Alhamdulillah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur dari dalam hati, ucapan, dan tindakan atas segala karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Ungkapan syukur ini diharapkan pula semakin menguatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan. Ketakwaan ini pula merupakan tujuan sekaligus sebagai barometer kesuksesan seseorang dalam menjalankan puasa yang saat ini sedang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana ditegaskan di ujung ayat surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk menggapai predikat takwa ini tentu harus ada upaya dari dalam diri kita untuk senantiasa memprioritaskan kualitas dalam pelaksanaan ibadah puasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, namun harus ada komitmen di dalam diri kita untuk menahan diri dari perbuatan yang dapat menghilangkan keutamaan dan pahala puasa. Dan upaya untuk meningkatkan kualitas dari puasa ini dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, terus mengalami tantangan, baik itu dari setiap individu maupun dari lingkungan. Terlebih saat ini kita hidup di tengah era digital. Pemirsa Muslim on Air yang dirahmati Allah, seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi yang ada saat ini, kita bisa merasakan bersama-sama bagaimana derasnya informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Semua itu terjadi karena adanya kemudahan-kemudahan yang disuguhkan teknologi untuk membantu manusia. Kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi ini seperti dua sisi mata uang yang memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Hal yang baik di tengah era digital harus kita maksimalkan, dan hal yang negatif harus kita buang. Memaksimalkan sisi positif ini dari kemudahan di era digital bagi puasa kita bisa kita lakukan dengan memanfaatkannya sebagai wasilah atau alat dalam mempertebal keimanan serta meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita tentang agama. Saat ini bisa dengan mudah kita mendapatkan mau'idhatul hasanah, mendapatkan ceramah agama ataupun kajian dari berbagai jenis kitab melalui berbagai platform program yang ada di internet. Banyak sekali konten-konten yang melimpah semacam ini yang harus bisa kita manfaatkan, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Namun, kemudahan ini juga harus kita iringi dengan selektivitas tinggi di dalam memilih kajian di internet, khususnya di media sosial seperti YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan sejenisnya. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau menyebutkan yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Sementara itu, pemirsa Muslim on Air yang dirahmati Allah, perkembangan di era digital saat ini
juga memiliki dampak negatif bagi kualitas ibadah puasa. Hal ini jika kita terlena dengan memanfaatkan media digital yang tidak terkendali. Sebagaimana contohnya, dengan kemudahan-kemudahan yang ada, kita menghabiskan banyak waktu kita untuk berselancar, untuk bermalas-malasan dengan gadget kita setiap harinya. Kemudahan dalam mengakses dan kurangnya waspada kita dalam memilih berbagai konten internet juga semakin memberikan peluang kita untuk menemukan serta melakukan banyak kemaksiatan. Jika di zaman dulu kemaksiatan dilakukan dengan cara konvensional, maka saat ini kemaksiatan bisa juga dilakukan dengan cara digital, sengaja maupun tidak sengaja. Na'udzubillahi min dzalik. Belum lagi dampak negatif lain ketika kita banyak bermedia sosial, seperti melakukan ghibah, namimah, ujaran kebencian, terpapar hoaks, pertengkaran di media sosial, penyebaran ide sesat, konten-konten yang anfaidah, dan juga joget-jogetan dan lain sebagainya. Semua itu sudah dipastikan akan sangat menurunkan kualitas ibadah puasa kita. Alih-alih mendapatkan pahala, kita bisa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dari ibadah puasa yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Rabbas shaimi laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar." Yang artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja." Hadis riwayat An-Nasai. Pemirsa muslim yang dirahmati Allah, Ramadan ini harusnya bisa kita jadikan sebagai momentum perubahan progresif bagi para milenial kita. Sebagaimana hasil riset yang ada dalam Indonesian Journal of Sociology, Education and Development yang menemukan gambaran bahwa hadirnya peningkatan spirit beragama milenial ini dapat menjadi aspek dari perubahan sosial, didukung dengan adanya kemudahan teknologi informasi di era digital, sehingga perubahan yang terjadi akan lebih meluas. Pemuda merupakan tonggak dari sebuah peradaban. Seyogianya dapat berupaya merevitalisasi iman, ilmu, dan amal, sehingga kesempatan dari Ramadan dijalankan tidak sekedar sebagai formalitas. Mengasah diri menjadi pemuda-pemudi Islam yang berjiwa tangguh untuk bisa mensyiarkan Islam, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Rasulullah SAW berpesan agar kaum muslim memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Berkaca pula pada kisah Ashabul Kahfi yang tertuang dalam surat Al-Kahfi tentang kisah sejumlah pemuda yang bertekad kuat membela agama Allah walaupun didera dengan kesulitan dan melewati banyak sekali perjuangan. Sama halnya dengan hari ini, para milenial kita sebagai pemuda-pemudi yang begitu progresif dan memiliki karakteristik digital savvy. Milenial menjadikan teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesehariannya. Produksi konten kreatif terkait dengan nilai-nilai Islam sering kita temui dari para dai ataupun dari para influencer milenial yang menyebar luas di media sosial saat ini. Pemirsa Muslim on Air yang dirahmati Allah, melihat peluang ini, maka ke depan kita harus lebih bijak dalam beraktivitas di era digital. Harus bisa untuk memanfaatkannya sebaik mungkin sebagai syiar Islam, khususnya di bulan Ramadan kita dan bulan-bulan setelahnya, agar semakin banyak terlahir generasi-generasi emas pencetak peradaban yang mampu membawa perubahan dunia menjadi lebih baik dengan Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan iman, keistiqomahan Islam untuk kita semua. Sekian dari saya.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.